Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG periode 2 tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Watsugiwati. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan periode kedua di LPTK Universitas Indra Prasta PGRI dengan nomor peserta PPG 201900440837. Saya adalah seorang guru mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan di SMKN 1 Gunung Putri Bogor. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran guna memenuhi tugas ujian kinerja PPG dalam jabatan periode 2 tahun 2024. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video praktek pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan saran untuk praktek pembelajaran di kemudian hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Oke. Kabar kalian sehat ya? Alhamdulillah. Oke, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, tadi kalian udah habis upacara ya? Iya, Oke, sebelumnya silahkan kalian berdoa dulu ya. Oke, dipimpin oleh ketua kelas. Sebelum pelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu mau ngecek kehadiran kalian hari ini ya. 11 kimia 2. Tar. Lihat absennya dulu. Hari ini gak ada yang sakit ya? Oke. Siapa? Rahmat. Rahmat sakit apa? Hah? Rahmat sama Nuraini. Rahmat sama Zahra. Oke, Ibu absen ya. Ahmad Taufik ada. Ajeng. Ahmad Yajid. Ananda. Gali. Aulia. Citra. Desi. Dina. Dini. Felisa. Fitria. Gwen. Janipa. Kavita. Lydia. Nita. Nadia. Nadine. Naila. Nazma. Naisya. Nuraini Ajahra kenapa tadi? Izin, Bu. Izin kenapa? Oh lomba nyanyi yang kemarin ya. Berarti Rahayu, Hadir, Bu. Fijri sakit ya. Oke, Risno, Sabrina, Saskia, Septia, Siti Jahra, Talita, Vina, Fiona, Yasmin, Jahra. Oke, berarti hari ini 2 orang yang tidak masuk. Nuraini Ajahra ikut lomba. Terus satu lagi Fijri sakit. Oke, sebelum kita mulai ke pembelajaran hari ini, sok silahkan kalian, Ibu ngasih soal dulu ya. Silahkan dicek nih. Ibu kasih di grup, keluarkan HP kalian. Di grup aja ya. Ibu ngasih tuas nih. Sok bentar. Ada? Sok. Keluarkan kertas kalian untuk menjawabnya. Di kertas lembar aja. Itu jawabannya singkat antara ya dan tidak. Itu aja. Sok. Nggak pakai lama. 1 lembar aja. Bisa dipakai berdua. Udah? Coba dilihat. Itu ada berapa pertanyaan? 5 ya? Sok, hanya dijawab ya dan tidak. Oke.
Sudah? Tulis nama kalian sama kelas. Ya. Ya, sudah? Sok. Cuma 5 soal. Itu antara jawab ya dan tidak. Udah itu aja. Kasih waktu 3 menit. Ya. Iya. Sudah? Belum? Oke. Sebelum dilanjutkan lagi, ada beberapa kesepakatan nanti pada saat kita mengerjakan tugas kelompok. Yang pertama, pada saat temannya presentasi, kalian silahkan memperhatikan temannya, memberikan tanggapan boleh, memberikan masukan boleh, dan bertanya juga boleh. Itu aja. Jadi kalian nanti pas pada saat temannya yang tidak ke depan itu di belakang jangan ribut, ikutin temannya pada perhatikan pada temannya yang ada di depan. Oke, itu saja persyaratannya. Oke, sekarang kita masuk ke materi. Materi kita selanjutnya itu tentang peluang usaha. Apa sih tujuan pembelajaran dari peluang usaha? Yang pertama itu tujuan di pembelajaran pertama tentang peluang usaha, yang pertama itu kalian mampu membaca peluang usaha. Yang kedua, kalian mampu mengidentifikasi potensi yang ada di lingkungan internal, dalam dan eksternal ruang dari sekolah kita SMK. Yang ketiga, kalian mampu menetapkan jenis usaha. Jadi ada 3 ya tujuannya. Oke, sebelumnya Ibu pengen dengar untuk semangat ya. Kalian masih hafalkan jargon kita? Selamat pagi. Pagi. SMK. Saya pasti bisa. Skill. Luar biasa. Oke, terima kasih. Oke. Sebelum memulai, ada yang tahu apa itu peluang? Apa? Peluang. Bahasa Inggrisnya peluang apa? Opportunity. Kalau usaha? Bukan. Kalau usaha itu apa sih? Sesuatu yang menghasilkan. Utamanya apa? Kalian menghasilkan uang kan. Usaha itu sebenarnya usaha itu tidak harus berupa uang ya. Kalian misalkan ingin mengejar cita-cita juga harus berusaha. Cuman yang kita bahas di sini pasti berhubungan dengan uang. Sesuatu yang menghasilkan uang. Jadi peluang usaha teh naon? Apa? Jadi peluang usaha itu diartikan sebagai kesempatan muncul atau terjadi pada suatu peristiwa. Oke, untuk lebih jelasnya, sok kita lihat video berikut ini. Sok dilihat. Di sini ada analisis SWOT untuk peluang usaha. Sok kalian lihat videonya.
Di sini ada analisis terhadap lingkungan eksternal dan internal, berarti dari dalam maupun dari luar. Yang kedua, digunakan untuk mengetahui langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam pengembangan usaha. Yang ketiga, menentukan strategi apa tadi? Pengembangan usaha. Di sini ada analisisnya. Ada kekuatan, ada kelemahan, ada peluang, dan ada ancaman. Di sini strength, kekuatan. Kekuatan dari produk yang kalian itu apa sih kekuatannya? Oke. Terus nanti apa? Kelemahannya itu apa? Terus opportunity-nya, peluangnya apa? Dan ancamannya itu nanti seperti apa? Kenapa? Karena kan tiap produk itu pasti bukan hanya kalian yang bikin ya, pasti nanti ada saingan. Nah, untuk menonjolkan produk kita itu apa? Biar biar konsumen itu menyukai produk kita. Jadi beberapa hal yang harus kita lakukan. Contohnya lihat di sini. Apa itu? Rendang. Itu ada ide usaha rendang. Udah tahu semuanya rendang ya? Rendang itu makanan khas dari mana sih? Padang. Ada yang orang Padang di sini? Ada siapa? Mita orang Padang, bukan Mit? Bukan. Orang Sunda semua ya? Ya, tapi biar berorang. Yasmin orang Padang? Bukan. Orang mana, Min? Yasmin? Palembang. Oh, berarti empe-empe ya. Nah, di sini di kita juga banyak nih strength-nya. Disukai banyak orang tuh. Enak. Iya, karena enak kata Citra. Lagi. Yang pertama itu disukai banyak orang, otomatis rata-rata biarpun bukan orang Padang dia akan menyukai masakan rendang. Terus harga bersaing. Kan sekarang ada nasi Padang harganya berapa? 10.000. Ada 10.000, ada yang 12. Ada lagi. Terus bahannya mudah dicari. Jadi mencari bahan itu tidak harus ke Padang, di kita juga banyak. Sekarang kelemahannya apa nih? Kita lihat dari dari rendang. Harganya fluktuatif, naik, turun, terutama harga daging. Harga daging itu tidak tetap, apalagi kalau menjelang hari puasa atau hari-hari raya, harganya bisa membengkak. Yang kedua, dagingnya busuk. Kalau kalian tidak bisa memilih jenis dagingnya, itu ada salah satunya dagingnya busuk. Yang kedua, daging oplosan. Jadi kalian harus tahu daging seperti apa sih yang bagus ya. Ya, tahu kan daging oplosan? Apa? Daging yang dicampur, misalkan sama kayak bisa dicampur sama daging kambing. Daging apa, Tom? Kalau daging oplosan itu daging yang dicampur, jadi tidak hanya daging sapi, tapi bisa campur dengan daging kambing atau ada yang lebih parah lagi campur dengan daging babi. Oke, sekarang peluangnya apa sih? Tuh, bisa dipakai pada saat berbagai acara ya, kawinan, terus apalagi ulang tahun. Biasanya kan mereka memesan makan nasi Padang dengan restoran atau catering. Lagi apa ini? Itu contoh-contoh orang yang jual nasi Padang. Nah, sekarang ancamannya. Nah, ini kan banyak nih. Ini ancaman nih buat kita nih. Dengan berbagai nasi Padang. Cuman namanya saja yang beda. Tapi kan kalau rasa juga bisa beda. Tampilannya ya rendang ya begitulah, model begitu rendang. Cuman kita apa yang lebih besar bentuk dagingnya atau di rasanya juga. Oke, sudah. Sekarang kalian bentuk kelompok ya. Satu kelompok 4 orang. Mangga, silahkan buat kelompok. Ya. Satu kelompoknya 4 orang. Sok.
Ntar, Ibu belum bagiin LKPD ya? Ayo, nggak pakai lama. Sudah? Di belakangnya aja. Kamu udah terbentuk? Oke. Kamu udah terbentuk, Jennifer? Dah. Ini mana kelompoknya? Kamu mana? Kamu mana kelompoknya? Ih, ngaco. Di sini nih, sini aja nih. 2. Si kamu siapa? Udah. Ya udah terserah, ayo cepet. Tidak pakai lama. Udah. Yang belakang udah kebagian ini belum? Sudah semua? Oke, kalau sudah silakan dilihat LKPD-nya. Sudah? Sok ditulis namanya. Nama kalian. Terus analisis SWOT dari produk kemarin yang pernah kalian buat. Kemarin kalian buat apa? Oke, berarti analisis SWOT dari pembuatan tepung. Ditulis judulnya. Sok, apa saja dianalisis? SWT-nya apa? Sok, silakan didiskusikan dengan temannya, ya. Kenapa? Kamu di mana duduknya? Di sinilah, di bangkunya maju di sini. Ayo, kamu kenapa? Di situ kenapa? Si Topik kenapa, Bik? Mas susah? Enggak. Majuan. Kenapa yuk? Nama analisis kan kita kan nggak bilang keju. Jadi semuanya tulisnya keju, Bu. Nggak usah, satu aja. Satu aja berarti. Iya, satu aja. Ya. Sok. Habis itu silakan kalian analisis sesuai dengan produk yang kalian buat. Kalian menggunakan analisis SWOT. Yang pertama itu kekuatannya, terus weakness, kelemahannya, opportunity, peluangnya, dan threat, ancamannya. Sok silakan kalian analisis. Silakan didiskusikan. Kamu buat apa, Sep? Apa? Fiona. Bikin? Yogurt. Sok dicari SWOT-nya. Kamu buat apa? Kemarin. Hah? Oh, sabun cuci piring. Sok. Kamu buat apa, Cid? Kamu buat apa? Tepung moka. Oke, sok. Kamu buat apa? Apa? Lagi nyari tema buat PPT. Terus maksudnya kamu buat apa? Buat tempe ya? Oke. Kamu buat apa? Jahe instan. Sudah belum? Sudah. Oke, kalau sudah berarti kelompok 1 silakan mempresentasikan pembuatan apa? Oke, tape ketan. Oke, silakan kalian analisis SWOT-nya ya, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan kami dari kelompok 1. Saya Sabrina Fatmalaila Sefir. Saya Neisha Kimapul Fuada. Saya Sinta Yulisa. Saya Dini Aminati. Jadi kami di sini akan mempresentasikan yaitu analisis peluang usaha pembuatan tape ketan dengan metode SWOT. Analisis SWOT atau Strength, Weakness, Opportunities, and Threat adalah sebuah metode yang digunakan untuk mengevaluasi kondisi dan potensi suatu bisnis atau organisasi. Dalam analisis SWOT, perusahaan melakukan identifikasi terhadap kekuatan dan kelemahan internal yang dimiliki serta peluang dan ancaman eksternal yang ada di sekitar bisnis atau organisasi tersebut. Usaha tape ketan merupakan salah satu jenis usaha makanan yang
populer di Indonesia. Tape ketan merupakan makanan tradisional yang terbuat dari beras ketan yang difermentasi dengan ragi. Usaha tape ketan memiliki potensi yang cukup baik karena tingginya minat masyarakat terhadap makanan tradisional serta meningkatnya permintaan akan tape ketan dari penggemarnya. Terus selanjutnya ada kekuatan. Kelezatan unik tape ketan adalah kekuatan utama dalam bisnis ini. Dibuat dengan perpaduan antara beras ketan yang kenyal dan rasa manis tape yang khas. Tape ketan selalu berhasil memikat lidah setiap orang yang mencobanya. Selain itu, tape ketan juga merupakan makanan tradisional yang memiliki daya tarik tersendiri bagi pencinta kuliner yang ingin merasakan kehangatan cita rasa masa lalu. Selanjutnya ada hasil analisis dari kekuatan tape ketan. Pertama, produk yang unik dan memiliki cita rasa yang khas. Kedua, bahan baku yang mudah didapatkan dari relatif murah. Terus ketiga, peluang untuk melakukan inovasi dengan variasi rasa tape ketan. Keempat, usaha tape ketan dapat menghasilkan keuntungan yang cukup besar. Kelima, persaingan usaha tape ketan masih relatif rendah. Keenam, memiliki jaringan mitra distribusi yang luas. Ketujuh, usaha tape ketan dapat diperluaskan ke berbagai daerah di Indonesia. Delapan, brand tape ketan telah dikenal oleh masyarakat. Kesembilan, usaha tape ketan dapat memanfaatkan keuntungan dari efek merek. Selanjutnya adalah kelemahan. Sebagai makanan tradisional, produk tape ketan membutuhkan kesabaran dan waktu yang cukup lama. Proses fermentasi tape yang memakan waktu berhari-hari membuat produksi tape ketan tidak bisa dilakukan dalam jumlah besar secara instan. Hal ini bisa menjadikan kendala dalam memenuhi permintaan pelanggan yang meningkat tajam dalam waktu singkat. Saat tape ketan memiliki kekuatan produk unik, resep rahasia, bahan baku mudah didapatkan, dan peluang inovasi. Namun, terdapat kelemahan seperti modal awal besar, harga jual tinggi, dan pasokan bahan baku tidak stabil. Peluangnya adalah meningkatnya minat masyarakat dan permintaan yang terus meningkat, ancaman persaingan ketat, dan fluktuasi harga bahan baku. Untuk menghadapi ini, perbaikan proses produksi dan pemasaran, peningkatan kualitas produk, dan inovasi variasi rasa diperlukan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan usaha tape ketan dapat berkembang dan menghadapi tantangan. Sudah? Ada yang bertanya? Ada yang bertanya untuk usaha tape ketan? Mungkin ada yang memberikan masukan, harus gimana? Ya, ada yang bertanya? Tidak ada? Kalian mengerti? Apa? Citra tanya Cit, ayo Cit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin memberikan saran kepada kelompok 1 untuk membaca materinya, jangan terlalu cepat-cepat, terus sama lebih diringkas lagi materinya. Oke, itu masukan buat Citra. Semoga diterima ya sarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu masukan dari Citra, dia bilang lebih ringkas dan kalau baca itu jangan cepet. Oke, kalau tidak ada berarti tidak ada lagi pertanyaan atau masukan? Oke, apa? Ayo yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahayu dari kelompok 3 izin bertanya, mengapa analisis SWOT penting dalam pengembangan strategi bisnis? Kenapa? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin menjawab, mungkin dengan kita melakukan analisis SWOT, kita jadi lebih tahu ke depannya untuk berapa harga modal kita awal hingga berapa keuntungan yang kita dapat nanti. Terus untuk ke depannya juga kita juga tahu tentang harga pasar dan apa aja sih minat masyarakat tentang makanan. Oke, sudah. Terima kasih. Kalau sudah, silakan ditutup. Mungkin cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 1. Oke, sudah? Sekarang kelompok 2. Oke, kelompok 2 sudah siap. Kalian membuat jahe instan. Oke, siapa yang membuka? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, ada pun anggota kami yaitu saya Septian Yani, lalu Coba. saya Ramadhani, saya Zahra Ramadhani, saya Sastiana Sisya Febiola. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai analisis peluang usaha pembuatan jahe instan dengan metode SWOT. Yang pertama itu jahe adalah salah satu jenis rempah-rempah yang banyak terdapat di Indonesia. Pemanfaatan jahe sangat luas, yaitu bisa digunakan sebagai pemberi rasa dan aroma pada masakan, sebagai inti penuaan dan meredakan nyeri haid, menurunkan glukosa dan kolesterol, memperkuat sistem imun, menangkal bakteri dan virus, mengatasi masalah pencernaan, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, analisis SWOT usaha dari jahe instan. Analisis SWOT merupakan salah satu metode analisis bisnis yang digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan atau strength, kelemahan, weakness, peluang, opportunity, dan ancaman threat suatu bisnis. Di saat tubuh sedang lesu-lesunya akibat kelelahan, permintaan jahe instan akan meningkat karena seiring dengan kebutuhan masyarakat terhadap obat-obatan untuk menjaga daya tahan tubuh. Hal ini yang akan memanfaatkan untuk berwirausaha. Oleh karena itu, kami akan mengidentifikasi melalui analisis SWOT. Yang pertama itu ada strength atau kekuatan. Yang pertama dapat diminum kapan saja, misalnya pagi, sore, atau malam hari. Lalu yang kedua itu berkhasiat untuk menambah imun. Lalu yang ketiga, produk bisa bertahan selama sekitar 6 bulan. Yang keempat, produk dibuat tanpa bahan pengawet kimia yang berbahaya. Lalu yang kelima, yang alami, yakni gula yang berfungsi mengikat zat air pada jahe sehingga mencegah busuk dan basi. Lalu yang keenam, dikemas dengan takaran saset sehingga praktis dibawa kemana-mana oleh konsumen. Lalu yang kedua ada weakness atau kelemahan. Yang pertama itu peralatan produksi masih sederhana sehingga memakan waktu yang cukup lama dalam pembuatannya. Lalu yang kedua itu penikmat wedang jahe hanya kalangan tertentu saja. Rata-rata anak kecil tidak banyak yang mau mengonsumsi jahe. Anak remaja juga rata-rata lebih menyukai minuman kemasan yang menyegarkan. Yang ketiga ada opportunities atau peluang. Yang pertama itu cocok disuduh saat cuaca dingin atau musim hujan. Yang kedua, bahan baku mudah didapatkan. Selain membeli di pasar, kita juga bisa menanamnya sendiri di rumah. Yang ketiga, produknya bergizi sehingga digemari oleh konsumen. Yang keempat, belum banyak orang yang bisa mengolah jahe sehingga menjadi produk yang bernilai ekonomis. Yang kelima, proses pengolahannya mudah dengan teknis yang benar. Dan yang terakhir ada threats atau ancaman. Yang pertama, belum dapat izin label halal MUI sehingga belum bisa dititipkan di toko yang memiliki persyaratan label PIRT atau pangan industri rumah tangga. Yang kedua, fluktuasi harga bahan baku. Yang ketiga, banyaknya penjual minuman kemasan. Dan yang terakhir ada kurangnya minat konsumen terhadap produk. Oke, teman-teman, sekian presentasi dari kelompok 2. Ada yang bertanya dulu tidak? Tidak? Bisa dipahami untuk pembuatan jahe? Oke, kalau sudah silakan ditutup. Ya, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kelompok 3. Sok mangga kelompok 3. Yuk maju kelompok 3. Oke, silakan dimulai kelompok 3. Kalian membuat analisis SWOT untuk usaha keju. Siapa moderatornya?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Nama saya Rahayu. Nama saya Maisa Sari Fajar. Nama saya Kavita Permata Dewi. Saya Ahmad. Di sini kami ingin mempresentasikan analisis SWOT usaha keju. Kekuatan atau strength. Yang pertama, memiliki kualitas produk keju yang tinggi. Yang kedua, jaringan distribusi yang luas. Yang ketiga, penelitian dan pengembangan yang kuat. Yang keempat, merek yang kuat. Yang kelima, pemasaran yang efektif. Dan yang keenam, keunggulan dalam pengemasan. Selanjutnya, materi akan dibacakan oleh Felisa. Analisis kelemahan atau weaknesses. Yang pertama, ketergantungan terhadap bahan baku impor. Yang kedua, proses produksi yang rumit. Yang ketiga, kualitas produk yang tidak konsisten. Yang keempat, biaya produk yang tinggi. Yang kelima, jumlah variasi produk yang terbatas. Yang keenam, kelemahan dalam kegiatan riset dan pengembangan. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Kavita. Analisis peluang atau opportunities. Peningkatan permintaan pasar untuk produk keju. Peningkatan kesadaran konsumen terhadap keberagaman produk keju. Yang ketiga, peningkatan tren gaya hidup sehat. Yang keempat, penggunaan bahan baku lokal yang terkenal. Yang kelima, pengembangan kanal distribusi online, pertumbuhan industri makanan dan minuman. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Ahmad Taufik. Analisis ancaman atau risk. Yang pertama, Saingan yang kuat dari produsen keju lainnya. Yang kedua ada fluktuasi harga bahan baku. Yang ketiga ada meningkatnya biaya energi dan transportasi. Selanjutnya kesimpulan. Analisis SWOT perusahaan keju memberikan pandangan yang komprehensif tentang kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang mempengaruhi kinerja bisnis mereka. Dengan memahami faktor-faktor ini, perusahaan keju dapat mengambil langkah-langkah strategis untuk memanfaatkan peluang yang ada, meminimalkan kelemahan mereka, dan menghadapi ancaman yang mungkin muncul dalam pasar. Sekian dari presentasi kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, ada yang mau bertanya dulu? Oke, apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desi. Dari kelompok itu saya mau tanya, apa yang menyebabkan keju sehat dikonsumsi? Oke, terima kasih. Saya langsung aja bertanya ya. Menjawab. Izin menjawab. Iya. Karena keju ada apa sih? Ada gizi, sehingga tuh kalau diminum atau Konsumsi. atau jadi makanan tuh jadi sehat. Tapi tuh nggak semua yang olahan keju tuh sehat. Jadi ada beberapa produk keju yang bisa dikatakan sehat, ada yang bisa dikatakan tidak sehat. Oke, yang tidak sehat seperti apa? Bentar. Yang tidak sehat seperti apa? Yang tidak sehat itu seperti apa? Nah, Yang tidak sehat seperti kayak yang kemarin saya jual itu. Maksudnya tuh, enggak, bukan begitu. Maksudnya kan kita kan kemarin bikin keju cheese roll. Cheese roll itu kan dari minyak, terus dari kayak tepung gitu, dari tepung. Ya minyak, terus tepung. Terus kalau sering-sering dimakan tuh jadi, lumpia. Terus jadinya tuh kalau sering-sering dimakan tuh empuk, lemak. jadi ada lemak, terus bikin apa sih Bu? Kolesterol ya Bu? Nah, kolesterol gitu. Oke, sudah. Ada lagi yang bertanya? Sudah? Oke, kalau sudah berarti ditutup. Yasmin mau tanya, Yasmin? Enggak katanya. Oke, ditutup. Udah ditutup ya? Oke, berarti tinggal sok. Udah, berarti sudah ya. Oke, terima kasih. Presentasi hari ini sudah selesai untuk presentasi ya. Terima kasih. Tapi nanti kesimpulannya apa dari yang kalian pelajari hari ini? Ada yang tahu?
Kalau mau dagang tuh Hah? harus dianalisis dulu. Kalau mau dagang terus dianalisis dulu. Terus apa lagi? Lagi. Dicek apa? Dicek apanya? Hah? Dipertimbangkan logo apa? Baik dan buruknya atau kelebihan dan kekurangannya. Dicari dulu. Misalkan kalian mau produk apa, peluangnya itu di konsumen itu seperti apa? Itu gunanya analisis SWOT. Oke, nah untuk membuktikannya kalau kalian memang sudah paham tentang metode analisis SWOT, Ibu mau ngasih soal. Nih, Ibu share di grup ya. Ntar. Iya. Ntar ya. Oke, soalnya udah Ibu share ya. Oke, silakan dikerjakan. Sudah selesai? Kalau sudah selesai, nanti silahkan kalian rapi-rapi, silahkan kalian berdoa, ketemu lagi di minggu depan. Oke, silahkan Rahayu, disiapkan. Siap, Bu. Sebelum mengakhiri pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk hari ini.